Baik, selamat berjumpa kembali dalam Moco Sejarah, Moco Tokoh Sultan Agung, seri yang keempat. Saudara, rasanya ingin memang memindahkan tulisan, tulisan dari Pranata SSP ini untuk menjadikan sesuatu yang bisa diperdengarkan ya. Jadi ketika sampean-sampean itu sedang duduk-duduk misalnya lagi santai-santai atau sumpek nggak iso turu gitu ya, susah tidur, kelingan apa ya pekerjaan apa nggak tahu tapi susah, apalagi eh, badan ini kepengin turu tetapi moto nggak bisa merem, atau sebaliknya moto ini kepengin tidur tapi pikiran masih kemana-mana. Nah, hal yang semacam ini kadang-kadang kudu diturokake kanggo rengeng-rengeng sehingga konsentrasi kita itu pada sesuatu, dan sesuatu itu ketiadaannya ya, atau keberadaannya itu bisa memperlena permasalahan ketika kita arep turu bengi-bengi itu ya. Oleh karena itu dulur-dulur konco-konco kabeh ya, baik mahasiswa, siswa maupun para aktivis kerja. Karena saya dulu pernah ya pengalaman di ya walaupun Timor Leste ya, tapi di luar negeri itu ada teman yang tidak bisa tidur kalau tidak diceritai ya. Harus ada cerita, dongeng ya, didongengi itu baru iso turu. Jadi saya harus mendongeng, ngobrol, yang nek kono wis ngorok loh, berarti sudah berhasil, sudah tidur ini. Terus yang kedua juga ingin rasanya menanamkan rasa patriotik ya, rasa patriotik terhadap generasi muda atau para pembaca bahwa leluhur kita ini hebat, leluhur kita ini tidak cengeng, leluhur kita ini sangat luar biasa ya. Berani, perkasa, sakti, bijaksana, waskito dan sebagainya. Salah satunya adalah Sultan Agung. Baik saudaraku, moga-moga pada saat ini seterusnya Anda selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, sehat walafiat. Sehat dalam arti fisik kita, afiat dalam arti kegunaan bagi yang lain ya. Nah, saudara-saudara, banyak pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Agung. Yang juga patut kita catat ialah pembaruan di lapangan kalender tarikh atau tarikh. Sudah sejak lama Nusantara menggunakan kalender Saka. Kalender ini digunakan oleh pejabat-pejabat negara dan para pujangga untuk menuliskan prasasti-prasasti dalam batu tulis. Yang prasasti lontar ya, kemudian keropak juga ada, ataupun candi-candi dan punggung-punggung arca ketika bangsa kita mendirikan negara-negara, daerah atau negara nasional, mengumumkan maklumat-maklumat atau undang-undang, mendirikan candi dan sebagainya. Nah, juga dalam menulis buku-buku keagamaan, buku-buku hukum, buku-buku cerita dan syair-syair kalender Saka ya. Syair-syair juga ikut ya, ada tanda-tanda di buku itu sebagai maklumatnya. Nah, kalender Saka ini menggunakan perhitungan peredaran matahari seperti yang dipakai oleh kalender Masehi, yaitu sistem perhitungan yang disebut sistem matahari atau solar system, atau bahasa Arabnya apa ya, sahadat gitu ya, sama dak, atau dengan bahasa-bahasa sanalah ya. Jadi kita nggak sepirapa jelas ini ya, tulisannya roto angel dan roto buruk ya, atau samsiah ya, samsiah. Nah, ketika Islam masuk Indonesia, maka kalender hijrah pun ikut masuk. Berbeda dengan kalender Masehi maupun Saka, kalender hijrah ini menggunakan perhitungan peredaran bulan. Jadi sistem bulan, atau
bahasa Arabnya sistem Qamariyah ya, sistem Qamariyah. Nah, karena orang Indonesia banyak yang memeluk agama Islam, di antara mereka mulai ada yang ingin menggunakan kalender hijrah itu, sehingga timbullah masalah kebudayaan. Timbullah masalah kebudayaan. Kalender mana yang harus diikuti? Waktu itu kalender Masehi belum datang ke negeri kita. Setelah mempertimbangkan berbagai keinginan, maka akhirnya Sultan Agung mengambil keputusan untuk memperbarui kalender itu. Nah, akhirnya Sultan Agung memutuskan bahwa negara Mataram secara resmi tidak lagi menggunakan kalender Saka, tetapi juga bukan kalender Hijriah secara resmi. Yang dipakai adalah kalender Saka yang diperbarui. Angka tahun meneruskan angka tahun Saka, tetapi perhitungan kalender tidak lagi mengikuti sistem matahari, melainkan mengambil dari Hijriah atau sistem bulan. Bukan lagi sistem Syamsiyah, melainkan sistem Qamariyah. Bukan solar system, melainkan lunar system. Nah, dengan keputusan itu ya, Sultan Agung merasa telah menggabungkan yang baru dengan yang lama. Namun kalender baru itu diumumkan mulai berlaku pada 8 Juli 1633, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah. Nah, kalender baru dimulai dengan tanggal 1 Suro 1555. Tahun Saka dengan tahun Masehi berbeda 78 tahun, lebih tua Masehi. Karena kedua tarikh itu memakai sistem perhitungan yang sama atau sistem Syamsiyah, maka perbedaan angka 78 tahun itu tetap tak akan berubah. Meskipun sudah melalui jangka waktu beberapa tahun lamanya. Coba ini. Tahun Sultan Agung atau tahun Jawa atau tahun Mataram mulai berlaku pada tahun 1555. Dengan tarikh Masehi waktu itu bedanya masih 78 tahun, saudaraku. Tetapi karena tahun Jawa itu menggunakan sistem Qamariyah, bukan Syamsiyah, maka jarak angka itu berubah. Tidak tetap. Jarak itu makin lama makin kecil. Pada tahun 1977 atau sekarang waktu buku ini ditulis, bedanya bukan 78 tahun, tetapi hanya 68 tahun. Sebaliknya tahun Jawa dengan tahun Hijriah karena sama-sama memakai sistem Qamariyah, jarak angka tahun kedua kalender tersebut selalu tetap tidak akan berubah. Beda antara tahun Jawa dengan tahun Hijriah adalah 512 tahun, lebih tua tahun Jawa. Sekarang tahun Masehi, sekarang ini ketika buku ditulis 1977, sementara itu tahun Jawa 1909, jarak tinggal 68 tahun. Sedangkan tahun Hijriah 1397, jaraknya dengan tahun Jawa 512 tahun. Nah, nama-nama bulan dalam tahun Jawa sudah disesuaikan dengan nama-nama bulan dalam tahun Hijriah. Walaupun tidak semuanya, tetapi banyak nama-nama bulan yang sama betul. Misalnya bulan Hijriah seperti Safar, Rajab, Zulhijjah. Dalam takhrij Jawa diucapkan Safar, Rajab, dan Dwi Kangkiah. Sementara itu ada nama-nama bukan yang sama sekali berada dengan nama-nama bulan Hijriah. Misalnya sama-sama bulan Hijriah, ya. Kemudian dalam tarikh Jawa diubah menjadi bulan Suro, Poso, lan sak piturute. Nah,
Saudaraku, para pendengar yang setia, sementara itu alat-alat kelengkapan kalender lainnya yang dalam kalender Masehi maupun Hijrah tidak ada. Dalam kalender Jawa tetap digunakan, yakni antara lain sistem pasaran, pon, wage, kliwon, legi, paing, juga sistem waktu, windu, dan sebagainya. Nah, jika dibandingkan secara ilmiah, kalender mana yang paling mendekati kebenaran dalam hitung hari? Tentu saja yang paling mendekati ketepatan menghitung hari, tentunya itulah kalender yang paling modern. Nah, menurut ilmu falak, satu bulan lamanya 29,5309 hari. Ya, satu bulan lamanya 59,5309 hari. Jika setiap bulan dibuat berumur 30 hari, berarti salah hitung atau kelebihan, ya. Jika dibuat berumur 29 hari, juga salah hitung, malah kurang. Oleh karena itu, unsur bulan dibuat berselingan. Ada yang berumur 29 hari, ada yang 30 hari, bahkan ada yang 31 hari. Dengan itu diharapkan satu tahun harus mencapai 354,36708 hari. Coba saudaraku, sebegitu jelimet ya. Mungkin kita cuma ngitung sedina itu 24 jam, nggak ada koma menit, nggak ada koma detik. Semua itu sesuai dengan perhitungan ilmu falak ya. Berdasarkan pikiran ini, maka semua kalender pasti mengalami salah hitung. Tarikh Masehi setiap 4000 tahun sekali akan mendapat salah hitung satu hari, lebih sedikit. Tarikh Hijrah akan mengalami salah hitung satu hari jika sudah berjalan 2400 tahun. Tadi kalau Masehi 4000 tahun, kalau Hijrah 2400 tahun. Tarikh Jawa Sultan Agung akan mengalami salah hitung satu hari tiap 108 tahun. Ini serotok mendekati bener saja nih ya. Jadi kalender Masehi paling sedikit salah hitungnya, kalender Hijriah sedang, dan kalender Jawa yang paling sering salah hitung. Jika ya, jadi kalender Jawa paling sering salah hitung. Jika yang disebut modern itu kalender yang paling sedikit salah hitungnya, maka kalender Masehi lah yang paling berhak disebut sebagai kalender modern ya. Modern berarti kekinian ya. Tetapi yang dibicarakan di sini bukanlah masalah itu, melainkan masalah pembangunan budaya bangsa. Bagaimana sikap Sultan Agung dalam menghadapi sengketa budaya, sengketa-sengketa kultural di negerinya. Bahkan Indonesia sudah jauh lebih tua menggunakan kalender Saka dibanding dengan bangsa Arab yang menggunakan kalender Hijrah yang masih sangat muda. Kalau tiba-tiba orang Indonesia harus mengambil alih kalender Hijrah yang jauh lebih muda itu, jaraknya 512 tahun, mungkin akan merasa canggung. Tetapi bagaimana dengan kenyataan bahwa orang Indonesia sudah banyak yang memeluk agama Islam yang membawa masuk kalender Hijriah kan gitu ya. Maka Sultan Agung segera mencari jalan persatuan, mengusahakan persamaan-persamaannya dan mempersatukan apa yang mungkin bisa disatukan. Nah inilah, diambillah kalender baru, angka tahun meneruskan angka tahun Saka yang sudah berabad-abad menandai bukti-bukti sejarah, prasasti, buku, piagam dan sebagainya, dan mengambil sistem Komariah Tarikh Hijriah serta mengambil alih beberapa nama bulan Hijriah. Sultan Agung berusaha mengambil yang baik dari luar untuk disatukan dengan unsur baik dari dalam. Keselarasan antara yang lama dengan yang baru. Nah, itu saudaraku. Dan ada lagi,
Ada lagi dari Sultan Agung tentang hari besar nasional ya. Tiap bangsa memerlukan sarana untuk membina persatuan di kalangan rakyatnya. Apalagi bangsa yang besar, yang wilayahnya luas dan terdiri dari berbagai suku serta pulau seperti Indonesia. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah penyamaan hari besar nasional. Sebab pada hari besar seperti itu seluruh penduduk digerakkan untuk melakukan satu acara yang dinikmati bersama. Dalam perayaan Hari Besar Nasional, kita membina semangat kebangsaan, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga berarti membina ketahanan mental rakyat. Benar juga ya. Di zaman kerajaan Majapahit yang besar, abad 13 sampai dengan 15, orang telah membiasakan diri untuk merayakan Hari Besar Nasional, yakni perayaan yang berupa upacara-upacara keagamaan, upacara kenegaraan. Sultan Agung melanjutkan tradisi tersebut, bukan perayaan Hari Besar Hindu-Buddha yang dilestarikan, melainkan diganti dengan perayaan Hari Besar Agama Islam. Nah, menurut Kanjeng Raden Tumenggung Kusumayuda, pejabat tinggi Kraton Yogyakarta bagian budaya, atau menurut catatan Saudara Puspaningrat, perayaan sekaten yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo di dalam kerajaan Demak abad 15 dan 16, yang kemudian dikembangkan lebih meriah dalam zaman kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung abad ke-17 sampai zaman kerajaan Yogyakarta dan Surakarta dalam abad-abad belakangan ini. Nah, pada mulanya adalah perayaan Hari Raya Aswamenda dan Asmaradhana yang masih dilakukan dengan meriah pada zaman kerajaan Majapahit bagian terakhir, yakni zaman Maharaja Badara Prabu Brawijaya kelima abad ke-15. Sejalan dengan penyesuaian makna jimat Kalimusodo yang berarti Kali Moho Musodo, obat mujarab dari Dewi Kali. Kemudian dalam zaman Islam mendapat makna baru Kalimusada, ya, Kalimusada dalam arti kalimah syahadat. Maka perayaan sekaten yang dalam zaman Majapahit bermakna menghibur sesaknya hati atau sesak hatian, ya, menjadi sekaten pada zaman para wali, zaman kerajaan Demak abad ke-15 dan 16 diubah dengan mendapat makna baru sebagai sekaten dari kata sahadatain. Demikianlah tradisi merayakan hari besar agama diteruskan dengan isi-isi baru. Sultan Agung mengembangkan rintisan para wali untuk membesarkan arti perayaan Gerebek. Gerebek, saudaraku, yang berarti hari besar. Karena itu, Mataram zaman Sultan Agung mengenal 3 macam gerebek, yakni perayaan Gerebek Poso, hari raya sesudah selesai berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri, dan gerebek besar ialah hari raya Idul Adha, dan gerebek Maulud, perayaan hari raya Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat menarik di sini sebenarnya bukan sekedar kebijaksanaan Sultan Agung ing Mataram yang meneruskan rintisan para wali dalam mengubah makna berbagai adat istiadat yang sudah berumur lama, disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan baru yang didambakan oleh negara dan rakyat itu sendiri, melainkan ada yang lebih dalam artinya. Lebih dalam, ya, lebih dalam. Karena dalam perayaan gerebek atau sekaten itu, gamelan merupakan salah satu sarana pokok untuk bunyi-bunyian instrumen musik Jawa yang umurnya sudah berabad-abad dan berkembang pesat mencapai nilai-nilai musikal yang tinggi, yang tumbuh
dan berkembang sebelum Islam datang, bahkan sebelum agama Islam lahir di dunia. Proses ini memperlihatkan betapa gigihnya Sultan Agung yang melanjutkan rintisan para wali untuk memadukan bagian kebudayaan lama yang bermutu tinggi dengan anasir-anasir kebudayaan baru, sehingga kebudayaan yang datang dari luar ke Indonesia akan berfungsi sebagai anasir yang memperkaya kebudayaan Indonesia yang sudah ada.